Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pajak online. Kawan pajak, pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana cara lapor SPT tahunan istri, yaitu digabung dengan suami ya. Jadi saya akan simulasikan untuk masing-masing suami istri ini hanya bekerja dari satu pemberi kerja, baik itu sebagai PNS maupun sebagai pegawai swasta. Baik kan pajak, untuk login kita harus menggunakan NIK suami atau NPWP suami, kemudian kata sandi, kemudian nanti kode keamanan, kita klik login. Setelah itu kita klik surat pemberitahuan ya. Jadi nanti untuk istri itu harus mengajukan permohonan nonaktif terlebih dahulu. Kemudian kita klik surat pemberitahuan. Kemudian nanti yang wajib diisi minimal adalah induk SPT, lampiran L1 dan lampiran 2. Kemudian kita klik buat konsep SPT, kemudian kita pilih PPh orang pribadi, kemudian kita klik lanjut. Kemudian nanti kita pilih SPT tahunan, kemudian periode dan tahun pajak kita pilih yang Januari sampai Desember 2025. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian untuk model SPT karena pertama kali maka kita pilih normal, kemudian kita klik buat konsep SPT. Nah, ini konsep SPT berhasil dibentuk ya. Kemudian untuk membukanya kita klik tanda pensilnya ini. Nah, kan pajak bahwa di SPT tahunan di portal Kortek ini defaultnya untuk wajib pajak orang pribadi itu adalah induk dan lampiran L1. Jadi tidak ada lagi jenis SPT karyawan, usahawan maupun yang berpenghasilan di bawah 60 juta. Jadi nanti kita menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang diinduk, baru nanti kita mengisi lampiran yang muncul setelah kita menjawab pertanyaan. Yang pertama untuk metode pembukaan kita pilih pencatatan. Kemudian nanti untuk sumber penghasilan kita pilih yang pekerjaan ya. Jadi karena wajib pajak atau suami istri tersebut hanya bekerja dari satu pemberi kerja. Kemudian kita klik lanjut, kita ke ikhtisar penghasilan neto. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kita jawab ya. Ini nanti untuk mengisi penghasilan suami. Kemudian yang berikutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha pekerjaan bebas? Kita pilih tidak. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Kita pilih tidak. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Kita pilih tidak. Selanjutnya untuk penghitungan pajak terutang. Nanti penghasilan neto ini akan otomatis terisi setelah kita mengisi lampiran di SPT-nya ya. Kemudian yang berikutnya, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto berupa kompensasi kerugian atau zakat? Kita pilih tidak. Kalau nanti ada kita pilih ya. Kemudian untuk penghasilan neto setelah pengurangan yang masuk angka 4 ini adalah penghasilan neto setahun dikurangi dengan potongan misalnya ada zakat ya. Kemudian untuk penghasilan tidak kena pajak, saya simulasikan wajib pajak tersebut menikah dengan memiliki satu istri, jadi dipilih K1, maka PTKP yang muncul akan otomatis 63 juta. Kemudian apakah terdapat pengurang PPh terutang? Kita pilih tidak. Selanjutnya untuk yang bagian D, apakah terdapat PPh yang telah dipotong pihak lain? Kita pilih ya. Kemudian yang berikutnya 10D, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit pajak PPh luar negeri? Kita pilih tidak. Kemudian untuk selanjutnya kita ke bagian H, angsuran PPh pasal 25. Untuk nomor 13A sampai 13C ini kita isi tidak, karena ini adalah untuk wajib pajak usahawan. Kemudian bagian I ya, harta pada akhir tahun nanti kita isikan di lampiran 1, nanti otomatis angkanya akan masuk di sini. Kemudian nanti apakah Anda memiliki hutang pada akhir tahun? Kalau ada kita masukkan pilih ya. Kemudian nanti apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan PPh final? Kita isi ya. Karena ini adalah angka 14C ini adalah untuk isian bagi wajib pajak istri yang
penghasilannya diperoleh hanya dari satu pemberi kerja, nanti masuk di lampiran 2. Kemudian berikutnya, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita pilih tidak. Kemudian yang 14G, apakah Anda menerima dividen atau penghasilan lain? Kita pilih tidak. Kemudian untuk bagian C, huruf D dan E kita pilih semua adalah no atau tidak ya. Kemudian kita centang pernyataan, kemudian kita simpan konsep. Ini saya contohkan untuk jenis penghasilan seperti ini ya. Wajib pajak orang pribadi ini yang suami, penghasilannya 200 juta, status PTKP K1, kemudian PPh yang dipotong 14.550, kemudian daftar harta, daftar hutang, kemudian daftar bukti potong. Kemudian nanti untuk yang penghasilan istri sebagai karyawan juga saya simulasikan seperti ini. Penghasilan 200 juta, PTKP TK0 54 juta, PPh yang dipotong 15.900.000. Kemudian harta yang dimiliki istri adalah HP. Kemudian daftar bukti potong yang diperoleh istri dari satu pemberi kerja. Kemudian kita mulai input data harta, hutang, penghasilan, bukti potong A1 dan A2 di lampiran 1 ya. Jadi untuk bukti potong A1 atau A2 ini hanya untuk yang diperoleh suami. Kita mulai dari input harta ini sesuai dengan kelompok harta ya. Misalnya saya inputkan tabungan ya. Jadi tadi ada tabungan sekitar 100 juta. Kita masukkan nomor rekeningnya, misalnya kita nyimpannya di bank, kemudian deskripsi harta, misalnya ini adalah tabungan, nomor akun atau nomor rekening, kemudian atas nama, misalnya atas namanya Andi, nanti kita tulis Andi gitu. Kemudian nama bank tempat menyimpan. Kemudian tahun perolehan kita isikan tahun 2025, kemudian saldo tabungan tersebut di akhir tahun pajak, kemudian kita klik simpan. Kemudian begitu pula untuk harta yang lain ya. Jadi nanti kita inputkan sesuai dengan klasifikasinya, sesuai dengan kelompok hartanya. Kemudian yang penting ini adalah penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Tadi wajib pajak suami itu menerima penghasilan sebagai PNS ya, dari Bendahara Dinas XX. Kemudian kita nanti masukkan nomor identitas pemberi kerja. Kemudian nanti otomatis nama pemberi kerjanya ini akan muncul. Kalau tidak muncul nanti kita input manual. Kemudian penghasilan bruto yang diterima 200 juta, kemudian pengurangnya tidak ada, kemudian kita klik simpan. Kemudian yang berikutnya adalah daftar bukti pemotongan dan pemungutan PPh. Kita masukkan NPWP pemungutnya, kemudian nomor bukti potong, tanggal bukti potong, kemudian jenis pajaknya yaitu PPh pasal 21, nanti kita pilih yang pasal 21. Kemudian penghasilan brutonya tadi 200 juta, kemudian PPh yang dipotong atau dipungut adalah 14.550.000. Jadi yang diinput di sini di daftar bukti potong ini sesuai dengan ketentuan PMK 168 tahun 2023 ya, adalah sebesar PPh yang terutang. Misalnya nanti di sini PPh yang terutang itu lebih kecil dari kredit pajak, maka yang diinput di sini adalah sebesar PPh yang terutang, karena untuk wajib pajak karyawan tidak boleh lebih bayar ya, kalau hanya itu semata-mata dihasilkan dari satu pemberi kerja. Kemudian kita klik simpan. Kemudian berikutnya kita isi lampiran 2 ya. Jadi untuk lampiran 2 itu adalah untuk input bukti potong A1 atau A2 yang diterima istri. Jadi nanti untuk istri yang digabung itu penghasilan dari satu pemberi kerjanya adalah masuk di lampiran 2. Kemudian kita masukkan di ini penghasilan yang dikenakan PPh final, kita klik tambah. Nah, nanti isiannya seperti ini ya. Kita masukkan NPWP-nya pemotong, kemudian nanti nama pemotong ini akan otomatis. Kemudian nanti kode objek pajak. Nah, ini untuk kode objek pajaknya itu adalah dipilih yang penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Kemudian nanti DPP-nya ditulis di sini. Tadi 200 juta, kemudian PPh yang terutang atau dipotong 15.950.000 ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, setelah kita semua isi dan kita simpan draftnya, kita bisa lihat hasil isiannya ya seperti ini. Jadi ini
di bagian B tadi adalah penghasilan yang dari pekerjaan yang dari suami itu sudah masuk, kemudian daftar PPh yang terutang atau PP yang terutang akan terhitung otomatis di sini ya. Jadi penghasilan neto dikurangi PTKP, kemudian muncul penghasilan kena pajak, kemudian PPh yang terutang ini akan terhitung otomatis. Kemudian berikutnya, setelah terisi semua, kita cek satu persatu, kemudian nanti kita centang pernyataan, kemudian kita simpan, kemudian kita klik bayar dan lapor. Nah, jadi nanti ada pemberitahuan seperti ini ya. Kalau SPT-nya sudah valid, kita klik tutup ini, yang tulisan abu-abu ini kita klik, kemudian nanti kita masukin kata sandinya, sehingga nanti setelah kita masukkan passphrase atau kode otorisasinya, kemudian kita klik, kemudian kita konfirmasi, nanti otomatis SPT akan terlapor. Jadi seperti itu kan pajak ya untuk pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami yang sama-sama memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.